Ini adalah kawasan langganan macet di Medan. Gubernur Sumatera Utara yang cukup megah adalah Masjid Agung Kota Medan yang sedang direnovasi, tapi sudah megah, sudah bisa digunakan ini. Dan di samping Adi Mulia Hotel ini lagi ada bangunan baru apartemen. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini Lapang Merdeka Medan. Di depan udah banyak aktivitas warga yang berolahraga di kawasan ini, kawasan Lapang Merdeka Medan dan stasiun kereta api Kota Medan. Sekarang ini kita lewat Podomoro City Deli Medan. Wah, masuk aja dia, kasih lampu merah. Wah, ini yang bahaya sekarang nih. Nah, ini bekas Medan Plaza dulu ya, sampai sekarang belum ada dibangun nih, kita nggak tahu ya. Ini kita lewat kawasan Cambridge ya. Oke, ini Tugu Guru Patimpus. Kita masuk di Jalan Imam Bonjol. Ini kita lewat, nah itu HKBP sudah diteruskan pembangunannya kayaknya nih. Kemarin sempat rehab juga sih, Jong Api ya, mirip-mirip Braga lah. Ini juga menjadi salah satu kawasan yang kerap dikunjungi oleh turis-turisan. Bangunan-bangunan tuanya ini terus nih direvitalisasi nih. Keren juga lah ya, ada lapangan voli, basket ya, sepertinya begitu, tenis ya, komunitas bisa lah ya. Mantap, ini udah stasiun Kebun Bunga. Kali ini kita akan melihat suasana Kota Medan start dari kawasan hutan kota ini ya kan, biar agak hijau sedikit pemandangan kita. Kawasan hutan kota Kota Medan ya, Taman Hutan Kota PT PLN ya. Ini sudah dibagusin pedestriannya teman-teman, dan juga jembatan yang ada di sini di dekat Taman Beringin ini ya. Ya, ini yang sebelah kiri adalah Taman Beringin, salah satu ruang terbuka hijau untuk keluarga juga di Kota Medan ya. Ini kita akan jalan terus menuju ke arah pusat Kota Medan untuk melihat situasi dan kondisinya terkini real time ya, dimana video ini direkam pada tanggal 21 April 2026. Ini kita masuk ke kiri ke Jalan Pangeran Diponegoro. Ini di depan adalah Star Tower ya, yang masih pembangunan. Sebagai informasi, jalan ini merupakan salah satu jalan protokol di Kota Medan yang cukup penting ya. Di sini banyak kantor-kantor pemerintahan, dari kedutaan besar, kantor pemerintah seperti Kementerian Keuangan, ada bank swasta, dan perlu teman-teman Mas Bro tahu juga, di sini jalan ini juga ada kantor Gubernur Sumatera Utara. Ini dia di depan kita setelah lampu merah. Yang sebelah kiri ini adalah kantor Gubernur Sumatera Utara yang cukup megah. Dan di depannya ada gereja GPIB, dan ini adalah Masjid Agung Kota Medan yang sedang direnovasi, tapi sudah megah, sudah bisa digunakan ini. Walau masjid yang lama itu juga masih tetap diperbaiki ya. Ini persis masjid di samping Sun Plaza. Nah, ini kita akan coba terus di Jalan Pangeran Diponegoro ini menuju kawasan Lapangan Benteng, Lapang Merdeka, dan seterusnya. Ini kita kena lampu merah, kita berhenti sebentar. Itu di depan, di samping Hotel Adi Mulia ini juga ada bangunan baru ini. Kabarnya sih ini apartemen.
ada bank BCA dan banyak kantor-kantor di kawasan ini. Satu hal yang unik di sini, masih hijau-hijau pohon ini masih dipertahankan ini. Jadi sedikit masih asri walaupun dia jalan protokol dan di pusat kota ya. Oke, lampu hijau, kita jalan. Nah, ini kita lewat Bank BCA yang jalan di Penegoro, dan di depan ini kita lewat Adi Mulia Hotel, salah satu hotel yang bisa dibilang prestigius lah di Medan ya kan. Dan di samping Adi Mulia Hotel ini lagi ada bangunan baru apartemen ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, di depan kita akan melewati lapangan benteng ya. Dan lapangan benteng ini juga sudah direnovasi nih, jadi pedestriannya lumayan lebar sekarang ya, asik untuk berolahraga ya di pagi atau sore hari ya. Di ujung ini kita lewat Hotel Santika Premier, dan ini yang Mall Palladium yang sekarang sudah kurang aktif ya sepertinya. Persis di depannya, di seberangnya kantor DPRD Kota Medan ya, dan kantor Wali Kota Medan yang sebelah kiri ini. Nah, ini kita akan masuk ke kawasan Lapangan Merdeka Medan ya. Kita akan coba lihat situasi dan kondisinya terkini, melihat perkembangan kota Medan secara langsung ya, dengan berkendara. Dan kabarnya Kota Medan ini merupakan kota metropolitan yang terus berbenah. Nah, ini Lapangan Merdeka Medan di depan. Nah, ini sebelum kita ke sana, kita coba kelilingi dulu kawasan Lapangan Merdeka ini ya. Nah, udah mulai bagus ya. Udah banyak aktivitas warga yang berolahraga di kawasan ini ya. Dan di depan ini adalah stasiun kereta api kota Medan ya. Kita tidak bisa lewat ke atas sekarang karena sudah ada overpass. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan kawasan Lapangan Merdeka Medan dan stasiun kereta api Kota Medan sekarang ya. Oh, masih boleh parkir di depan ini. Oh, oke. Dan kita tidak bisa ke sana lagi tuh. Sebelah kiri kita harus berputar di sini. Nah, ini kita akan coba ke kanan lewat Jalan Balai Kota supaya teman-teman Mas Bro bisa melihat gambaran kondisi Kota Medan terkini ya, melalui perjalanan darat kita kali ini ya. Wah, makin mantap sepertinya sudah Lapangan Merdeka ini sekarang. Ditambah bangunan-bangunan tinggi di depannya seperti Grand City Hall, ada Ina Hotel, dan gedung-gedung tinggi yang di depan situ akan coba kita lewati dan lihat situasi dan suasananya terkini ya.
Ini sekarang lagi ada juga orang live dia di kawasan Lapang Merdeka Medan ini. Ya namanya usaha ya. Oke, sudah lampu hijau, kita jalan. Nah, itu adalah kantor pos Kota Medan yang di sebelah kanan, dan gedung-gedung tinggi ini mulai dari apartemen, hotel, mall, semuanya ya di jalan ini, Jalan Balai Kota. Sedangkan ini adalah halte BRT Lapangan Merdeka ya di Jalan Balai Kota ini. Ini udah operasional, dan ini kan kelihatan ada penumpang-penumpang yang lagi menunggu BRT. Kawasan ini seperti kawasan bisnis distrik centernya di Kota Medan ya, dengan bangunan-bangunan tinggi dan megah lah bisa dibilang, dan jalannya juga cukup luas. Ini kita lewat Podomoro City Deli Medan ya. Nah itu kalau ke sana ke Jalan Putri Hijau ya, kali ini kita ambil rute ke kiri ya. Di depan adalah TVRI, dan ini adalah Deli Parknya Podomoro Deli City ya. Ini apartemennya, ada Sugu juga di sana seperti teman-teman lihat. Jadi ini termasuk kawasan premium, elit premium di Kota Medan salah satunya. Dan di depan ini kita akan lewat jembatan Sungai Babura, Sungai Deli ya, menuju ke bundaran SIB atau Majestic di Jalan Gatot Subroto ya. Sejauh ini bagaimana menurut teman-teman Mas Bro kondisi Kota Medan sekarang? Apakah banyak perubahan atau biasa-biasa saja? Apakah benar katanya Kota Medan adalah kota metropolitan yang terus berkembang ya? Kurang lebih seperti ini kondisi nyata di lapangan ketika kita berkendara ini ya. Nah ini kita udah di bundaran SIP. Wah masuk aja dia, kasih lampu merah. Wah ini yang bahaya sekarang nih.
Oke, udah lampu hijau. Ini baru beneran lampu hijau, tetapi ya begitulah. Jadi harus berhati-hati sekarang berkendara di Kota Medan. Ini bundaran Majestic atau bundaran SIB ini juga ya salah satu kawasan yang cukup padat aktivitas kendaraannya, dan ini jalan sudah satu arah, jadi kendaraan dari beberapa arah ini masuk ke kawasan ini. Nah, bisa ke kiri ke kanan kendaraannya di sini karena satu arah, jadi harap berhati-hatilah. Wah, knalpot kawan itu cukup bising ya, tapi dia suka kayaknya dengan suara knalpot seperti itu. Ini kita lewat kawasan Plaza Medan Fair atau Carrefour ya, di Jalan Gatot Subroto, dan kali ini kita akan ambil rute ke kiri ke arah Jalan Iskandar Muda ya, melihat suasana dan situasi terkininya. Nah, ini kita masuk ke Jalan Iskandar Muda. Nah, ini bekas Medan Plaza dulu ya. Sampai sekarang belum ada dibangun nih. Kita nggak tahu ya, akan mau dibangun apa di sini begitu. Jalan Iskandar Muda ini juga banyak nostalgianya ini, ya kan? Apalagi teman-teman Mas Bro yang mungkin udah pernah bekerja di Medan atau tinggal di Medan, apalagi pernah ke Medan Plaza dulu ya. Ini kawasan selain memang pusat bisnis juga, di sini juga ada beberapa kantor pemerintah seperti kantor catatan sipil Kota Medan dan kantor camat Medan Betisa kalau nggak salah saya. Oh, ini lagi rame nih kantor catatan sipil ini. Nah, ini kita tidak lurus di Jalan Iskandar Muda ya. Kalau lurus itu ke arah Pringgan. Kali ini kita ambil rute ke arah Jalan Gajah Mada. Iya. Ini kita masuk di Jalan Gajah Mada. Ini ada perkuburan atau pemakaman di samping kiri ini. Dan Jalan Gajah Mada ini juga mungkin banyak kenangan bagi teman-teman Mas Bro ya kan. Kurang lebih seperti ini kondisi dan situasinya sekarang. Ini kita lewat Gramedia di kanan ya. Dan Sekolah Cahaya tadi di situ. Ada KFC, ada pizza, banyak lah di sini ya. Pilihan tempat nongkrong makan ya. Ini gedung Waru nah ya, yang baru, dan di depan situ adalah Cambridge ya. Kali ini kita akan coba lewat jalan Es Parman yang ke kiri ini dulu, karena ke kanan juga jalan Es Parman nih ya. Ini kita lewat kawasan Cambridge ya, dan ini juga salah satu jalan protokol yang cukup aktif di Kota Medan ya. Selain ada pusat-pusat bisnis seperti ini, di depan ini juga ada rumah sakit Mitra Medika ya. Dan di depan itu gedung warna kuning juga kayaknya sudah mulai dibuka ya. Royal Kemang ya sudah dibuka dan boleh melihat karya-karya seni yang ada di dalam begitu. Dan sebagai informasi, ini kalau di Jalan Es Parman ini ya, kalau jam-jam sibuk, jam anak sekolah ini macet ini, karena di sini di depan ini ada sekolah Santo Thomas ya, mulai dari SMP, SMA ada di sini. Nah, ini kalau ke kiri kita kan ke bundaran SIB kembali yang udah kita lewati tadi. Kali ini kita ambil rute lurus ya, dan kita akan lihat
di sana ada monumen Tugu Guru Patimpus ya, yang konon kabarnya merupakan pendiri kota Medan juga ya. Ini kita di belakangnya ini patungnya ya kan. Oke, coba kita kelilingi sedikit lah ya kan. Oke, ini Tugu Guru Patimpus. Nah, ini kita menuju kembali ke arah pusat kota, tapi kita tidak akan ke arah Lapangan Merdeka lagi. Tapi kali ini kita akan ke arah Jalan Imam Bonjol lewat kantor DPRD Sumatera Utara. Ini depan yang merah-merah ini adalah Hotel Santika Premier. Kita lewat ya. Wah, sepertinya kena lampu merah. Minta maaf teman-teman Mas Bro, karena kita harus menunggu lagi di sini. Kita dengar dulu percakapan mereka ini yang di samping ya kan. Percakapan gadis-gadis Kota Medan. Oke, dari kawasan Wisma dan Lapangan Benteng Kota Medan ini di depan Palladium. Tadi kan kita lurus ke sana. Kali ini kita ambil rute ke kanan ke arah Jalan Imam Bonjol ya. Ini kita lewat kawasan kantor DPRD Sumatera Utara Kota Medan di kawasan Wisma Benteng ya. Dan di depan ini juga ada gedung mewah Siloam Dirga Surya ya. Jadi kawasan ini cukup berkembang juga sekarang ini. Kita masuk di Jalan Imam Bonjol. Kabarnya UPH udah buka di sini juga nih. Karena Siloam ini salah satu mitranya UPH juga ya kan. Nah, ini di depan adalah perempatan Jalan Imam Bonjol ya, tepatnya di seputaran Hotel Danau Toba Internasional ya. Oke, kita lanjut dari perempatan ini, masih tetap di Jalan Imam Bonjol. Ini kita lewat Hotel Danau Toba ya, dan kantor BPD serta BPKRI yang ada di Jalan Imam Bonjol ini.
salah satu jalan yang masih dipertahankan kehijauan ya, pohon-pohonnya ini pun salah satunya adalah di jalan ini ya. Ini kita baru lewat Hotel Santika, Hotel Tiara ya, dan di depan ini kita akan melalui kawasan bundaran Air Mancur Sudirman ini ya. Nah, ini Air Mancur Sudirman. Tapi air mancurnya gak hidup kayaknya. Nah, itu HKBP Sudirman yang di depan, dan kali ini kita ambil rute ke kiri ya. Nah, ini pedestrian di sini juga udah mulai dilebar-lebarin, ini dirapikan ya. Dan beberapa pohon juga sudah mulai dipangkas sepertinya di kawasan jalan ini, tetapi masih ada beberapa yang dipertahankan. Nah, ini kantor PTPN berapa ini? Saya lupa. PTPN 4 ya. Nah, ini di depan kita akan ambil rute ke kiri lagi ke arah kota ya, ke Jalan Pemuda iya. Kalau ke sana kayaknya kan ke arah Jalan Sisimangaraja, Katamso dan seterusnya. Nah, ini jalan ini juga salah satu jalan yang cukup padat sering di Kota Medan ya. Wah, ini toko-toko furniture, mebel di sini udah pada kurang aktif sepertinya. Nah, ini kita masuk di Jalan Pemuda ya. Ini lewat Gedung Juang 45 dan ada hotel di depan ini juga ya, Hermes Place. Dan ini ada mall yang dulu yang Perisai Plaza gak diteruskan pembangunannya kayaknya. Kemarin sempat rehab juga sih. Nah, di sini juga banyak bank-bank swasta ya. Sebelum menuju ke arah Kesawan, kota tuanya Medan. Oh, sekarang lampu merahnya gini, harap berhati-hati aja ya kan. Ini kita lewat Kesawan ini sekarang, teman-teman Mas Bro. Nah, ini kurang lebih seperti ini suasana saat Kesawan setelah direvitalisasi kemarin. Ini kita lewat Jong Api, salah satu tempat wisata bersejarah juga yang kerap dikunjungi oleh turis lokal dan mancanegara. Dan di sini juga ada Hotel Kama yang cukup terkenal ya, karena berlokasi di jalan ini, Kesawan ini ya kan. Ini kita lewat belum pada buka nih toko-tokonya nih. Kalau sore dan malam ini rame sesekali, nanti kita akan lewat sore dan malam. Nah, tetapi masih ada parkiran mobil di belah kiri nih ya. Jadi tidak untuk pejalan kaki tok gitu kira-kira ya, mirip-mirip Braga lah. Nah, itu tadi kalau kita ke sana kan kita lurus tuh di Jalan Wali Kota. Kali ini kita ambil rute ke kiri ya, ke kawasan Pasar Hindu ya. Masih di kawasan Kesawan, Kota Tua ini.
Iya. Oh, lagi ada syuting-syuting film juga kayak di sana ini, ya kan, di kawasan Kota Tua ini. Oke. Memang ini salah satu kawasan yang legend juga karena Kota Tua ya, sama seperti di negara-negara lain juga. Jadi heritage itu ya, warisan budaya itu kerap memang dikunjungi ketika turis dari mancanegara datang begitu. Ini kawasan Pasar Hindu ini juga menjadi salah satu kawasan yang kerap dikunjungi oleh turis-turis tersebut ya. Nah, ini kawasan apa, bangunan-bangunan tuanya ini terus nih direvitalisasi nih sama Bapak Wali Kota dan Gubernur Sumatera Utara ya. Nah, ini kita kembali ke kawasan Lapangan Benteng, Medan ya. Nah, tepatnya di perempatan samping Bank Mandiri dan Siloam Dirgasurya tadi ya, yang kita lewati. Kali ini kita ambil rute lurus ya. Kita akan coba lihat kebun bunga ya. Yang dulu Stadion Kebun Bunga sekarang kayaknya tempat olahraga santai warga begitu ya, dengan beberapa fasilitas olahraga yang disediakan di sana, dan sudah bagus, sudah selesai sepertinya begitu. Nah, itu di depan sana kebun bunga. Ini udah lampu hijau, kita jalan ya. Jadi stasiun kebun bunga itu yang sebelah kanan ini, yang ada panjat-panjat tebing ini, iya kan? Di atas sih sebenarnya ada tulisannya kebun bunga. Nah, ini taman kebun bunga ya kan, sudah ada. Sepertinya bisa ke dalam juga kita. Ups. Oh, ini kalau masuk ke dalam suasana seperti ini teman-teman, Mas Bro. Keren juga lah. Ya, ada lapangan voli, basket ya, sepertinya begitu, tenis. Ada kafenya juga kalau mau beristirahat begitu ya. Mantap lah ini. Oh, ada tempat untuk anak-anak juga ya. Ya, komunitas bisa lah ya. Mantap, ini udah stasiun kebun bunga Kota Medan ini. Wah, nampak gedung-gedung tinggi itu dari sini ya kan. Oh, kita kembali ke perempatan lampu merah yang di sini tadi ya. Coba kita berputar di sini. Dan melihat kembali dengan arah yang berbeda ke kawasan stasiun kebun bunga ini ya.
Tapi di depan ini rumah-rumah masih dipertahankan ya, ada kedai-kedai begitu ya. Oh, tapi masih terus dirapikan dan diperbaiki sepertinya ini. Di pedestrian ini juga ada kursi-kursi santai ya. Mungkin kalau udah jalan capek bisa santai dan berhenti di sana ya. Oke, mantap lah sejauh ini ya. Oke, sanggar ada. Ini lagi santai duduk foto-foto begitu bisa. Warna-warnanya juga agak hidup ini. Oke, kita keluar dari kebun bunga ini ya. Oke, dan menuju ke arah Es Parman kembali. Ya, mungkin pada video kali ini tidak semua tempat bisa kita jelajahi ya teman-teman Mas Bro ya. Di Kota Medan kurang lebih Mas Bro minta izin, dan mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan informasi lah dan mengobati rasa pengen tahu Anda terhadap situasi dan kondisi Kota Medan terkini ya. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu kembali di video-video kami yang lainnya. Bye bye.